Pengertian produk massal. Produk massal dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama secara umum. Secara umum yang dimaksud dengan produksi massal adalah pembuatan barang yang dilakukan dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu menurut KBBI. Pembuatan barang dalam jumlah besar-besaran biasanya dengan mesin, baik yang berupa ulangan produk lama maupun produk yang coraknya telah diberi variasi, misalnya dalam hal warna dan pelengkapannya. Yang ketiga yaitu menurut para ahli. Adapun pengertian produksi massal menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Elia Fauzia dan kawan-kawan pada tahun 2019, mendefinisikan produksi massal sebagai kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Yang kedua yaitu menurut Fitri Febrianti dan Eni Surjati Priyoirjanto 2019, mendefinisikan produksi massal sebagai proses yang menghasilkan sebuah produk yang terstandarisasi dalam jumlah banyak menggunakan perakitan dengan teknologi otomasi. Yang ketiga yaitu menurut Indrayanto 2019, mendefinisikan produksi massal sebagai produksi yang dibuat dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Adapun tujuan produksi massal adalah untuk menguasai pasar. Nah, untuk ciri-ciri produk massal adalah yang pertama, produksi massal memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu produksi yang dihasilkan dunia usaha maupun dunia industri adalah produksi yang berbiaya rendah dan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, bertujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, produk dijual di pasar bebas. Yang keempat, tingginya spesialisasi produk. Yang kelima, adanya stok produk untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Yang keenam, memiliki alur kerja yang seimbang. Yang ketujuh, produk yang sama produksi secara berkesinambungan. Yang kedelapan, adanya prosedur standarisasi produk. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, persiapan rencana produksi. Yang kedua, menyusun jadwal. Yang ketiga, penyelesaian produk. Yang keempat, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang kelima, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Yang keenam, menyampaikan jadwal pada pemesanan. Tujuan perencanaan produksi massal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan pelengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produksi massal sebagai berikut. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas yang konsisten terhadap rencana produksi, alat untuk memonitor hasil produksi. Yang tahapan produksi massal. Pertama, routing. Routing adalah proses menentukan urutan proses produksi massal dari bahan mentah hingga menjadi sebuah produk termasuk berbagai macam peralatan yang akan digunakan dalam produksi. Umumnya, routing digunakan untuk memperbaiki dan mengawasi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, sumber daya manusia, mesin, dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan urutan operasi manufaktur tempat produksi. Tujuan routing sendiri adalah untuk menentukan jalur atau urutan operasi produksi yang terbaik dan termurah yang dapat diterapkan di pabrik sehingga memberikan kemudahan bagi semua lini produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, scheduling. Scheduling bisa disebut juga dengan penjadwalan yang mengandung arti menetapkan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai satu kesatuan. Tujuan scheduling sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jumlah pekerjaan yang harus diperbaiki. Yang kedua, membuat daftar prioritas operasi manufaktur yang berbeda. Yang ketiga, memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi.
Yang ketiga yaitu dispatching. Dispatching merupakan tahap dimulainya proses produksi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahan, alat, perlengkapan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk produksi sebenarnya. Yang kedua yaitu perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Yang ketiga, memelihara catatan yang tepat dari awal dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Yang keempat, berpindah pekerjaan dari proses lainnya sesuai jadwal. Yang kelima, memulai prosedur kontrol. Yang keenam, mencatat waktu mesin. Yang ketujuh yaitu tindakan lanjutan. Dan yang keempat, follow up. Follow up merupakan tahapan ditetapkan dan ditentukannya berbagai macam kegiatan seperti pengadaan, pembelian, dan pemesanan bahan baku serta berbagai macam peralatan yang akan digunakan. Tujuannya adalah mengkoordinasikan semua perencanaan produksi agar produksi berjalan lancar. Penerapan produksi massal yang benar. Menentukan produk yang akan diproduksi secara massal, menyaring ide dan gagasan, membuat desain produk, membuat gambar kerja produk, membuat dan menguji fungsi prototipe produk, memproduksi produk tersebut secara massal. Contoh-contoh produk yang diproduksi massal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peralatan elektronik seperti televisi, radio, hair dryer, kulkas, setrika, gawai. Yang kedua yaitu alat transportasi seperti motor, mobil. Yang ketiga peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo. Yang keempat alat-alat kebersihan seperti sapu, kain, pel. Yang kelima makanan dan minuman. Nah, kelebihan dan kekurangan produksi massal sendiri, yang pertama yaitu untuk kelebihannya, efisiensi waktu, digunakan mesin-mesin yang bekerja dengan cepat, sangat membantu para pekerja dalam menyiapkan berbagai macam perlengkapan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Suatu produk yang diproduksi secara massal dapat menghemat produksi. Hal ini disebabkan perusahaan mendapatkan potongan harga ketika membeli bahan baku dalam jumlah besar. Selain itu, digunakannya mesin-mesin dalam proses produksi juga dapat mengurangi biaya yang dialokasikan untuk tenaga kerja. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu tingkat akurasi yang tinggi. Proses produksi massal umumnya menggunakan mesin-mesin modern yang lebih akurat, efisien, dan optimal, sehingga dapat meminimalisasi tingkat risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang. Yang keempat, tingkat produksi tinggi selain dapat meminimalisasi tingkat risiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang, mesin-mesin yang digunakan dalam proses produksi massal juga dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar dan cepat. Yang kelima, proses berkreasi. Biasanya, suatu produk yang dapat diproduksi secara massal tidak hanya memiliki satu varian saja, melainkan beberapa varian. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai barang serta menyesuaikan kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya proses kreasi yang dilakukan perusahaan. Yang keenam yaitu komitmen yang tinggi. Produksi massal membutuhkan komitmen yang tinggi dari sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, terutama dalam hal waktu dan usaha yang diberikan. Semakin banyak waktu dan semakin banyak perhatian yang diberikan, maka akan semakin besar pula keberhasilan dalam memproduksi barang. Adapun kekurangannya dalam produksi massal sebagai berikut. Yang pertama yaitu terlalu kaku. Produksi massal umumnya dikerjakan oleh mesin yang telah dirancang sedemikian rupa. Jika terjadi gangguan pada mesin, dapat terjadi kesalahan dalam pengerjaan desain proses produksi. Yang kedua yaitu kurang variannya produk. Terkadang, suatu produk tidak memiliki varian lain. Hal ini disebabkan adanya kesamaan produk yang dihasilkan oleh para produsen. Akibatnya kebutuhan konsumen tidak terpenuhi.
Yang ketiga, tidak ada jaminan. Setiap produk yang dilemparkan ke pasar sesungguhnya tidak memiliki jaminan yang akan sukses besar di pasaran. Karena itu, perusahaan harus tetap memperhatikan kebutuhan konsumen serta memintaan pasar terhadap produk tertentu. Itulah presentasi dari saya dari Sri Utami kelas 12 PMT. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.